Halo sobat, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang manusia yang disebut sebagai orang paling jenius di dunia. Bayangkan saja, sejak bayi ia sudah bisa membaca koran, menguasai banyak bahasa saat anak-anak, bahkan masuk Harvard di usia 11 tahun. Tapi, apakah hidupnya benar-benar bahagia? Yuk kita telusuri bersama. Kisah hidup William James Sidis, manusia paling jenius di dunia. Pernahkah kamu membayangkan ada seseorang dengan kecerdasan yang jauh melebihi Einstein? Seseorang dengan IQ hingga 300? Namanya adalah William James Sidis. Kisah hidupnya begitu luar biasa, namun juga menyedihkan. Hari ini, kita akan menyelami perjalanan hidup orang yang disebut sebagai manusia paling jenius dalam sejarah. William lahir pada 1 April 1898 di New York, Amerika Serikat. Ayahnya, Boris Sidis, adalah seorang profesor psikologi, ibunya Sarah, seorang dokter. Sejak bayi, William sudah dibesarkan di lingkungan yang penuh ilmu pengetahuan. Di usia 18 bulan, ketika kebanyakan anak baru bisa berbicara kata-kata sederhana, William sudah mampu membaca koran New York Times dengan lancar. Di usia 6 tahun, ia menguasai bahasa Latin dan Yunani. Di usia 8 tahun, ia bisa berbicara dalam 8 bahasa berbeda, bahkan menciptakan bahasa baru yang ia sebut Vandergood. Sungguh, seorang anak yang tidak hanya jenius, tapi melampaui zamannya. Bakat luar biasa ini membawanya masuk ke Harvard University pada usia 11 tahun. Ia menjadi mahasiswa termuda sepanjang sejarah universitas tersebut. Bayangkan, saat teman-teman sebayanya masih belajar berhitung dasar, William sudah memberikan kuliah matematika tingkat tinggi kepada para profesor. IQ-nya diperkirakan antara 250 sampai 300 dan fasih dalam menggunakan 25 bahasa. Lebih tinggi daripada Einstein, Newton, bahkan Stephen Hawking. Dunia menaruh harapan besar padanya. Mereka percaya William akan menjadi ilmuwan terhebat sepanjang masa. Namun kenyataannya tidak seindah itu. Semakin dewasa, William justru merasa terbebani dengan label jenius yang melekat padanya. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Ia lebih memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan media. William bekerja biasa-biasa saja, menulis buku dengan nama samaran, dan berusaha hidup tenang. Salah satu bukunya bahkan memiliki lebih dari 1.000 halaman, berisi tentang sejarah suku Indian Amerika. Sayangnya, buku-buku itu tidak banyak dikenal, karena ia memang tidak mencari ketenaran. William juga dikenal sebagai pribadi penyendiri. Ia tidak menikah, meski sempat dekat dengan seorang wanita bernama Martha Foley. Namun, hubungannya tidak bertahan lama. Ia lebih memilih kesunyian dibanding hiruk-pikuk dunia. Selain ahli angka dan matematika yang kompleks, William Sidis juga dikenal sebagai ahli bahasa, dan ia sangat berbakat dalam hal itu. Dengan kata lain, selain jenius, William James Sidis juga masuk dalam golongan polyglot, yakni manusia yang sanggup menguasai banyak bahasa. Tercatat bahwa William Sidis mampu mengerti dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris, Rusia, Jerman, Ibrani, Armenia, Prancis, Spanyol, dan lain-lain. Namun, sebetulnya bakat alami dalam berbahasa yang dimiliki oleh William Sidis juga banyak dimiliki oleh orang lain yang sama-sama termasuk dalam golongan polyglot. Ia memang populer dengan kecerdasannya yang luar biasa. Sayangnya, justru ia banyak dimanfaatkan oleh orang lain. William Sidis juga tidak setenar Albert Einstein dan ilmuwan lainnya. Ia pun hanya sanggup bekerja di bagian administrasi sebuah perusahaan milik orang lain. Konon katanya, William Sidis selalu dihantui perasaan minder dan sulit dalam bergaul. Sayangnya, pada tahun 1944, William meninggal dunia di usia 46 tahun karena pendarahan otak. Ia meninggal sendirian, tanpa harta, tanpa gelar besar, tanpa sorotan media. Sungguh ironis. Seorang manusia dengan kecerdasan luar biasa justru memilih jalannya sendiri, jalan yang jauh dari kemegahan dunia.
William James Sidis membuktikan satu hal penting, bahwa kecerdasan bukanlah segalanya. IQ setinggi apapun tidak menjamin kebahagiaan. Hidup bukan hanya tentang seberapa pintar kita, tapi bagaimana kita memilih jalan yang membuat hati kita damai. William mungkin jenius, tapi ia juga manusia dengan kerinduan akan hidup yang sederhana. Dan dari kisahnya, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan soal kepintaran, melainkan tentang bagaimana kita memaknai hidup. Begitulah kisah dari William James Sidis. Pesan yang bisa kita ambil adalah, hidup bukan tentang seberapa jenius kita, bukan tentang angka IQ, atau seberapa banyak orang yang mengenal kita. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani hari-hari dengan damai, sederhana, dan sesuai dengan hati kita sendiri.